Thank you very much, Papa Kevin, for the welcoming speech. And for our first session today, please welcome Ibu Endang Putri as Global Category Head Biscuit and Wafer PT Mayora Indah Tbk with Capturing New Dynamics and Delivering Brand Value and Relevancy. Hello, good morning everyone. So welcome to MMA Indonesia Ramadan Insight 2021. So nama saya Endang Putri. So I'm a global category head of biscuit and wafer in PT Mayora Indah. So I'm very grateful and honored to be part of this morning session, and hopefully you will have a fruitful and enjoyable session as well. So this time kita akan bahas sedikit mengenai Ramadan untuk di 2021, what can we anticipate, dan membahas sedikit juga untuk 2020. Okay, so now we start with talking about gimana Ramadan di 2020. Oke, seperti yang kita ketahui, Ramadan di 2020 memang berbeda ya dengan previous years. Karena kita tahu dengan current situation, dengan pandemi yang juga masih berlangsung sampai dengan sekarang ini, memang pasti ada sedikit perbedaan yang dirasakan oleh people dalam celebrate Ramadan moment dan juga Idul Fitri. Oke, kalau kita bicara tentang Ramadan, apa yang terlintas pertama kali di benak kita? Pasti nggak jauh-jauh dari mudik. So mudik, kalau kita bicara tentang Ramadan 2020. Nah sebenarnya gimana sih situasi mudik di 2020? Mungkin dengan pandemi kita berpikir udah nggak ada orang yang mudik. Tapi ternyata even di Jabodetabek only, masih ada sebesar 552.759 orang, quite high number, yang masih mudik. Ini cuma di Jabodetabek ya. Ini memang berkurang 66% versus last year, tapi still the number is still quite big. Lalu kita kalau bicara tentang Ramadan, gak jauh-jauh juga dari keinginan untuk berdonasi. Nah, kalau kita lihat di 2020, ternyata search of donation, jadi search berkaitan dengan topik donation itu ternyata increasing sebanyak 2 kali. Jadi bisa dilihat di sini bahwa keinginan orang untuk celebrate the moment wholeheartedly itu tetap ada. Dan berikutnya, entertainment. Kita tahu bahwa orang banyak stay at home, even di Ramadan moment juga mereka tetap stay at home. So itu expected bahwa media streaming, video streaming itu increase aksesnya sebesar 41%. Dan berikutnya kita juga mengetahui insight yang dilakukan oleh Facebook, the survei terhadap people di masa Ramadan ini, bahwa ternyata 49% orang dari yang disurvei itu spend more time in shopping online. So, bisa dibilang bahwa Ramadan memang berbeda, tapi there's something yang masih ada di situ. Masih consumer behavior yang patternnya masih ada, masih kita lihat. Jadi kalau kita lihat di topik kali ini, saya mau membahas sedikit the importance to embrace this new dynamics. Karena mau nggak mau, new dynamics ini terjadi. Ramadan tahun lalu maupun di Ramadan tahun ini. Tapi gimana kita as a marketer try to embrace this and also how to deliver our value according to this current situation. Dan juga another important point bahwa kita harus spreading optimism in this Ramadan. Kenapa sih needs of optimism itu sebenarnya apa? Kenapa kita sebagai marketer harus spreading this optimism? Karena seperti tadi facts yang kita ketahui, bahwa sebenarnya core value of Ramadan itu tetap ada. Jadi kita harus spread the optimism untuk bisa tetap mengcapture core value dari Ramadan. Karena Ramadan ini memang traditionally adalah waktu di mana orang itu gather. Ini juga masih merupakan biggest season of the year gitu ya. Jadi semua orang celebrate this very massively. Dan the needs of optimism itu untuk empower people untuk celebrate it wholeheartedly. Through what? Through the meaning of spiritually and togetherness even physically apart. Jadi ini adalah poin yang sangat penting. Karena kita tahu bahwa dengan keadaan yang sekarang mungkin kita nggak bisa ketemu.
Cuma gimana esensi dari Ramadan itu tidak hilang, dan kita as a marketer ikut ibarat kata bertanggung jawab untuk mendeliver this spirit juga gitu. Nah, the needs of optimism ini juga apa sih? Sebagai brand, tentu kita sebagai marketer kita ingin menemukan cara untuk help consumer to make their life easier. Kan, jadi kalau kita lihat dengan facts Ramadan 2020 tadi dan juga dengan beberapa insight yang nanti akan kita bicarakan bersama setelah ini, bahwa consumer itu still behave in specific manner di pre-Ramadan, di Ramadan moment, dan juga di post-Ramadan. Jadi orang itu tetap punya specific manner despite of the situation, mereka punya specific manner dan specific mindset untuk apa yang dilakukan di sebelum Ramadan, pada saat Ramadan, dan post-Ramadan. Jadi optimism ini dibutuhkan terutama di new dynamics ini, di new situation ini untuk navigate consumer di each stage. Dan itu adalah tugas dari kita, marketers, tugas dari brands untuk bring the value and look for ways untuk membuat hidup mereka lebih mudah. Dan ini adalah juga another important points bahwa brands has to connect with consumer thoughtfully. Karena sincerity dari brands dalam membring value to make their life easier itu sangat penting di momen, terutama di momen Ramadan ini juga. Nah, kita masuk ke 5 tema yang akan saya bahas pagi ini. Jadi there are 5 themes for 2021 bagaimana untuk kita bisa mengembrace Ramadan 2021 ini. Jadi ada 5 tema besar yang bisa kita lakukan as a marketer. Yang pertama adalah be inspiring. Yang kedua tentu sebagai marketer kita harus continue to create the excitement. Dan yang ketiga tentu saja kita juga harus entertain our consumers. Dan keempat, hal yang tidak kalah penting, bagaimana bahwa kita mengassure them, memberikan assurance untuk consumer through trust. That's why ini juga connect dengan poin sebelumnya bahwa brand has to connect to consumer thoughtfully. Build their trust, build the rapport. Ini sangat penting untuk brand bisa deliver value kita. Dan yang terakhir juga tidak kalah penting adalah delight them with offers. Of course, siapa yang nggak suka offers, ya kan? Oke, kita masuk untuk ke topik pertama, how to be inspiring. So, sedikit insight yang kita temukan juga bahwa seperti yang saya sudah bahas tadi sebelumnya, bahwa consumer itu tetap akan behave in specific manner mulai dari pre-Ramadan, Ramadan, dan post-Ramadan. Nah, kita harus start to inspire them from pre-Ramadan stage. Kenapa sih ini penting untuk dilakukan? Karena kita tentunya kita mau get into their consideration in a very early stage. Gitu. Jadi benar-benar kita bagaimana bisa masuk dalam set of consideration dia dari tahap awal mereka mulai me-welcome Ramadan season. Nah, jadi sebagai insight-nya, jadi 1 minggu sebelum Ramadan itu biasanya adalah peak time nih, bahwa consumers do grocery shopping, dia search for related Ramadan content. Nah, dan sebagai marketer, terutama dalam hal ini kami berada di food and beverage industry, tentu salah satu hal yang kami temukan juga cukup banyak dan menjadi peak dari pre-Ramadan season adalah bagaimana people search for recipe content. Jadi ini menjadi one of the most seek information, dan ini bahkan continuity-nya cukup termaintain sampai dengan awal-awal minggu-minggu awal Ramadan. Jadi tidak hanya berhenti di pre-Ramadan mereka mencari inspirasi, tapi bahkan last quite long untuk di durasi Ramadan itu. Jadi consumer memang mau eksperimen creative way to enjoy snacking in Ramadan. Ibarat kata mereka mau menjadi their own chef ya di rumah ya. Jadi banyak nih, apalagi kita stay at home dari tahun lalu, banyak orang yang menjadi chef tiba-tiba bisa masak. Nah ini that's one of a good thing, a very good thing juga, karena bisa dilihat bahwa berarti konsumen mau experience something yang mungkin mereka nggak nyangka sebelumnya kalau mereka bisa masak dan lain-lain. So it's a very good thing. Dan inspirasi ini bisa datang dari sosial media seperti TikTok, IG, YouTube dan lain-lain, dan juga dari televisi. Nah,
Dan another insight yang kita temukan juga di pre-Ramadan stage ini bahwa orang itu mau start search inspiration for festive decoration. Jadi mereka mulai pengen nata-nata rumah, ngerapiin rumah, kayak make a fresh start untuk welcoming Ramadan month. So this is a very common things to do juga gitu di rumah tangga. Nah, dan yang juga sangat terlihat dan juga sangat dirasakan bahkan oleh saya sendiri juga bahwa consumer attitude dan behavior itu memang menjadi lebih religius saat mereka welcoming Ramadan. Mereka mau reflect themselves, mereka mau lebih do good things gitu, dan mereka mau lebih menjadi orang yang baik, menggunakan momen ini sebaik-baik mungkin gitu. Nah, jadi di sini connect-nya brand harus bisa mengutilize momen ini bahwa touching story bisa bring engagement to consumer gitu. Jadi even in this period, even consumer itu willing to see longer duration even. Mungkin dulu konten 5 second udah ini deh paling efektif ya. Tapi even mungkin di Ramadan season ini kalau dia menemukan story yang ngehook, mereka willing to spend longer duration kalau memang kita bisa connect emotionally with them. Oke. So dari Mayora sendiri, kita try to tap into this insight. So kita berusaha untuk be the inspiration. Nah, melalui beberapa brand kita, di sini saya mencontohkan adalah dari Roma Kelapa dan juga dari Teh Pucuk. Nah, dari Roma Kelapa spesifik ini, bahwa kita berusaha untuk give inspiration untuk Ramadan related recipes dan get into their consideration in early stage. Jadi di sini kita juga bikin special segment yang memang untuk related recipe content, namanya bikin takjil seru dengan featuring our biscuit gitu, dan memang salah satunya adalah Roma Kelapa yang quite big in festive season juga. Jadi mungkin bisa kita lihat sedikit bagaimana bikin takjil seru biskuit Roma. Hai, saya Chef Renata. Saya tahu semua pasti suka Roma Kelapa. Tapi pernah kebayang nggak? Roma Kelapa, pandan, dan kue talam disulap menjadi Roma Kelapa pandan talam cake. Penasaran kan? Yang pasti enak dan bikinnya juga mudah. Yuk, kita langsung buat. Nah, untuk resep lengkap bisa dilihat di Instagram Roma Kelapa. Nantikan kreasi seru biskuit Roma selanjutnya. Tetap sehat, semangat, buka puasa di rumah aja. Roma. Ya, jadi kita menyampaikan dan menginspirasi mereka dengan Ramadan related content, tapi kita juga tidak lupa untuk glorify our product benefit yang memang connect with them gitu, dan bagaimana di sini kita bisa escalate juga dan juga mempromote other touch point juga seperti digital. Jadi semuanya memang kita across consistent message. Nah, lalu another thing adalah kita juga mencoba untuk develop the material yang bisa relevan dan juga memberikan like heartwarming feeling, give inspiration to always do good, seperti yang kita bisa lihat di iklan Teh Pucuk ini. Kamu buka puasa di rumah kan, Nak? Ada kesukaan kamu loh. Bu, aku ada acara kantor. Oh, ya udah. Ibu, buka bareng yuk. Buat rame-rame, kini ada 4,5 liter. Teh Pucuk Harum, segarkan kebersamaan. Ya, dan Kak bisa dilihat juga bahwa di sini bagaimana untuk tetap mendeliver our USP, mendeliver brand equity dengan baik, dan tetap dengan tonality brand, walaupun occasion adalah di Ramadan season, tapi tetap kita consistent message dan consistent tonality. Oke, lalu untuk tema yang kedua,
create excitement. Tentu saja semua brands ini sudah pasti harus create excitement. Nah, di Ramadan moment ini apa sih yang bisa kita lakukan untuk keep consumer excited? Jadi kita tahu bahwa ada pre-Ramadan apa yang dilakukan oleh orang, mencari inspirasi, lebih religius dan lainnya. Nah, sekarang bagaimana saat mereka sudah masuk ke bulan Ramadan ini? Jadi when the Ramadan start, apa yang mereka lakukan dan bagaimana kita bisa tap into their behavior. Jadi kita pada saat Ramadan start ini kita harus keep the momentum by providing new news. Karena apa? Karena consumer itu search more frequently. Jadi even lebih heavy lagi daripada pre-Ramadan. Dan konten yang mereka konsum itu lebih banyak dan lebih beragam lagi. Jadi it's important to get them interested. Jadi ketika Ramadan start, of course spirituality juga menjadi fix, gitu kan. Jadi bisa di-expect lah bahwa kita melihat lebih deeper spirituality, bahwa konsumen itu mencari religious content, even mungkin trends on hijab, fashion dan lain-lain. Jadi it's a very common thing to expect gitu. Dan bagaimana consumer excitement ini juga reach its spike dengan more frequent search gitu. Dan mereka sudah pasti juga longer screen time, more content yang dikonsum. Memang lagi home quarantine juga, ditambah lagi memang Ramadan moment. Jadi memang di sini mereka sangat open untuk mengabsorb sebanyak mungkin konten yang relevan to themselves. Dan ini juga multiple touch point. Jadi dari TV mereka mengakses sinetron, religious content, entertainment, news. Dari social media ada lagi religious content dengan style yang berbeda, vlog, recipe inspiration, motivation DIY, dan lain sebagainya. Dan juga dari web streaming, video streaming. Mereka mengakses series, movies, Korean drama, tentu saja ya, dan juga gaming also big. Jadi banyak sekali konten yang mereka absorb dan mereka memang open dan willing untuk mengabsorb new things. Jadi memang as a marketer it's very important for us to bring value through relevancy. Karena kita tahu bahwa mereka itu open dengan konten-konten. Mereka itu sedang ibarat kata peak dan haus-hausnya lah mencari banyak konten. Tapi bagaimana kita, terutama utilize this moment, kita bisa mengintroduce new news yang juga sangat relevan dengan mereka. Contohnya yang dilakukan oleh Mayora melalui beberapa produknya, yaitu kita mengintroduce new produk yang relevan dan well connected dengan Ramadan moment. Nah, kalau ngomongin Ramadan, makanan apa yang pop up di our mind? Tentu salah satunya adalah kurma. Nah, bagaimana kita bisa dengan new things yang kita offer ini, tapi kita benar-benar connect, glorify the goodness of kurma, especially during Ramadan. Nah, di sini kita sebagai brand harus menginjek itu in consumer mind dan benar-benar relevan with the situation. Jadi kita coba lihat beberapa contoh iklan launching dari beberapa produk kita. Baru susu steril 7 kurma. Dari susu steril bermanfaat dan kurma berkhasiat, berpadu menjadi susu steril 7 kurma. Double manfaat. Susu steril aja udah bagus. Apalagi ditambah kurma. Bedanya dari susu biasa lebih enak. Kan ada kurmanya. Setiap hari. Pasti Bunda sediain. Udah nikmat, bermanfaat lagi. Susu steril 7 kurma. Enak, double manfaat. Ya, another new launch using kurma adalah Energen kurma. Sorry. Jadi, kata Nabi, sebaik-baiknya hidangan sahur dan berbuka adalah kurma. Dan sekarang, kebaikan kurma ada di Energen. Baru, Energen kurma. Lengkap kandungan nutrisinya, bantu berikan ekstra energi saat berpuasa. Sebelum imsak, Energen dulu yuk, biar kuat puasanya. Kurmanya terasa. Buka puasa, Energen juga ya, Ma? Energi full, siap puasa full. Baru, Energen kurma. Ya, dan kita juga mengglorify ini with other touch points seperti di digital, di artikel, dan lain-lain. Jadi intinya bagaimana kita bisa bring our value, again, yang benar-benar relevan to the situation. Jadi bukan hanya menawarkan produk kita, tapi kita juga mendeliver value yang sangat relevan dengan occasion dan konteks yang sedang ada.
Oke, berikutnya adalah entertain our consumers. Tentu saja, again, karena konsumen itu senang untuk di-excite dan tentu saja mereka juga mau senang dengan konten yang bisa mengentertain mereka. Nah, memang masuk ke Ramadan momen kali ini adalah di stage middle of Ramadan. Jadi tadi kita sudah bicara bagaimana dari behavior orang di pre-Ramadan, di Ramadan, memasuki Ramadan, dan ini di tengah-tengah Ramadan. Entertainment juga mengalami its peak in the middle of Ramadan. Jadi bagaimana kita continue to convey our brand message in entertaining way. Jadi di pertengahan Ramadan ini konsumen itu catching up dengan latest content. Dia mau keep be the part of the hype. Any content mereka pasti mau tahu juga gitu. Dan mereka continue to engage in activities to pass their time. Of course ngabuburit time ya di sini. Jadi bagaimana di momen ngabuburit itu mereka juga akan absorb more content. Nah, bagaimana di sini kita juga melihat bahwa insight-nya bahwa konten dari creators itu dilihat memiliki higher viewership dan engagement during specific time ini. Jadi di midst of Ramadan ini karena mereka merasa ini engage dengan mereka juga bisa mencari konten dan content creators yang relevan dengan style mereka. Jadi bagaimana kita as a marketer, kita bisa merimain consumer, bagaimana brands itu bisa menjadi helpful during the celebration period dengan engaging ke content creator yang juga relevan dengan brand kita tentunya. Nah, online penetration ini juga memang continue to increase. Jadi insight dari Google bahwa lebih dari 93 juta orang itu spending time watching YouTube every month. Dan di Ramadan juga. Dan search for entertainment itu increase 2 times. Jadi bisa dilihat bahwa memang entertainment itu sedang di peak-peaknya. Nah, bagaimana implikasinya kita sebagai brand? Tentu saja kita harus continue to find innovative way in delivering brand message. Bagaimana caranya? Kita harus entertaining, precise, tapi engaging as well. Nah, di sini kita tahu bahwa sebagai marketer kita harus delivering and convey the consistent message. Tentu saja across platform kita harus tetap stick to our brand value, our offer, our winning point, and how it relates to consumer. Nah, tinggal stylenya aja, yang gimana nih stylenya yang engage dengan mereka. Jadi kita sudah punya misalnya iklan, dan kita juga engage dengan content creators yang memang spesifik dikurate sesuai dengan spesifik style dari konsumen kita. Jadi di sini ada beberapa dari brand juga memviralkan yang tadi dari Roma Kelapa, memviralkan resepi melalui content creators dan juga chefs, dan juga dari Teh Pucuk juga engage dengan banyak selebgram dan juga content creators. Jadi di sini kita harus sebagai brands memang continue to find innovative ways. Nah, lalu another tips bahwa how to assure consumer through trust. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa brand itu harus connect ke consumer thoughtfully. Nah, di sini kita lihat kita udah memasuki nih dari middle of Ramadan, kita sudah melihat behavior stage-nya konsumen sekarang sudah ke arah anticipation to eat festivity. Jadi mereka sudah ready to welcome Idul Fitri. Tapi perlu di-note bahwa starting tahun lalu dan juga masih continue di tahun ini, kita bisa mengantisipasi bahwa mereka embrace the app festivity, tapi memang pasti ada impact di more humble manner. Jadi bagaimana kita bisa mengcommunicate meaningful message to get consumer assurance dan trust. Jadi kita harus memahami intinya evolving situation ini dan bagaimana kita bisa make their life easier, bagaimana kita bisa menemani mereka di journey yang sedikit berbeda di tahun ini juga gitu. Nah, jadi bisa dibilang bahwa kita messagingnya juga bisa harus sudah mulai mengikuti nih shift to more intimate family celebration, bagaimana karena consumer akan mencari cara untuk make their life easier dengan celebrate virtually, for example gitu ya. Di tahun lalu mungkin beberapa sudah celebrate virtually dan mungkin continue di tahun ini. Jadi bagaimana kita bisa mengekspres
hal ini, tapi tetap mendeliver the same message of care and love. Karena balik lagi, core value dari Ramadan, substance-nya dan esensinya itu tidak akan berubah. Mungkin the way-nya berubah, tapi esensinya akan tetap sama. Jadi di sini kita bisa mengempower family connection salah satunya. Jadi bagaimana bahwa walaupun we celebrate the festive season apart, tapi bahwa tetap family connection, togetherness itu selalu tetap ada. Nah, salah satunya adalah bagaimana Roma Kelapa try to capture warmness dari sahur dan breakfasting dengan Roma Kelapa. Jadi ini capture family moment. Lalu bagaimana juga Teh Pucuk berusaha mengcapture benefit yang fit into situation. Bikin segar di rumah aja saat di rumah. Jadi karena untuk mengcapture juga nih situasi saat ini. Dan juga bagaimana salah satu produk kita yaitu Roma Festive, kita juga mengkomunikasikan tentang safe home delivery. Bahwa mungkin kita tidak bisa ketemu, nggak bisa mudik, tapi we can always express our love through a gratitude gift and gratitude hampers of our product to our beloved family and moms in this specific ad. Jadi di situ kita harus bagaimana bisa mengcapture itu in a specific manner. Oke, dan last but not least adalah delight with offers. Of course, siapa yang tidak suka dengan offers, right? Jadi konsumen itu dari perjalanannya ini adalah sudah ke last 2 weeks of Ramadan sudah mau mengembrace Idul Fitri. Nah, konsumen itu sebenarnya tetap mau gifting, tapi dia pasti lebih mindful dari their spending. Karena apa? Karena juga current situation. Jadi kita sebagai marketer harus anticipate price sensitivity dengan offering exciting promo dan value for money. Karena di-expect consumer itu mau reduce the number of gift, number of hampers atau bahkan budget per hampers. Padahal hampers ini salah satu elemen yang sangat besar di Ramadan. Dan spesifik produk yang punya format yang cocok buat hampers pasti pengen utilize momen Ramadan. Tapi memang less gifting occasion karena adanya virtual silaturahmi atau bahkan some convert gift to money gitu. Jadi memang di sini bagaimana kita itu harus anticipate dan continue to induce the act of gifting. Jadi penting bagi marketer untuk tetap menanamkan optimism tadi. Bagaimana bahwa kita tetap menjaga spirit of gifting itu. Tapi again, thoughtfulness in the process. Jadi, bagaimana kita showcase deal to price savvy browser, shopper to boost sale dengan berbagai Ramadan program, dengan safe home delivery. So, act gesture ini dari brand pasti di-appreciate dari consumer gitu. Nah, in summary, dengan 5 tema untuk kita mengembrace Ramadan 2021 nanti, bahwa kita memang harus embrace agility kita dan optimism di Ramadan 2021. Jadi sangat penting untuk kita understand our target market, bagaimana mereka behave di setiap perjalanan di Ramadan momen ini, mulai dari pre sampai dengan Idul Fitri celebration, dan bagaimana kita as a brand ini stay relevan. Dan juga tidak kalah penting kita understand how they seek information dan buy what they need, lalu kita mensolidkan strategi untuk dapat brand message dan value, dan ensure of course our campaigns lead to conversion. So hopefully apa yang saya share hari ini bisa sedikit memberikan insight tambahan dan juga bisa membuat kita embrace our Ramadan 2021 with more positivity, optimism despite of the challenging situation, tapi the core values of Ramadan is still there. So sekian dari saya, dan semoga hopefully session ini bisa bermanfaat dan juga memberikan insight, dan juga semoga kita semua as a marketer, as a agency, everyone, kita bisa embrace dan membuat celebration ini bermakna dan deliver value to consumer. Oke, thank you dan bye-bye.